Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari hukum bacaan ra. Ra itu dibaca dalam 3 bentuk di dalam Al-Quran. Yang pertama dibaca tafkhim, yang kedua dibaca tarkik, dan yang ketiga dibaca jawazul wajahain. Perhatikan 3 contoh berikut ini. Ada ini rutabetum, ra-nya sukun, sebelumnya ada yang kasrah. Ini harus dibaca tafkhim, dibaca tebal. Contoh berikutnya, Fir'auna. Ra-nya juga sukun, kemudian didahului lagi oleh huruf yang kasrah. Ini harus dibaca tarkik, dibaca tipis. Contoh berikutnya, Firkin. Ini ada ra lagi yang sukun, sebelumnya ada yang kasrah. Ini dibaca jawazul wajahain. Bentuk polanya hampir mirip, namun cara bacanya berbeda. Pada video kali ini akan kita jelaskan satu persatu jenis bacaan huruf ra ini. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, ra dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Ra dibaca tafkhim artinya huruf ra harus dibaca tebal. Ketika dibaca tebal maka posisi dari pangkal lidah harus naik ke langit-langit. Perhatikan gambar posisi lidah ketika dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Yang menjadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri dari huruf ra yang dibaca tebal? Yang pertama, huruf ra-nya berharokat fathah. Contoh, siraja, siraja. Jangan dibaca siraja, sira, ra, itu salah. Ra, siraja. Yang kedua, huruf ra-nya harus berharokat dhammah, maka juga dibaca tebal. Contoh, ruziqu, ruziqu, ru. Ketika dhammah juga dibaca tebal. Mungkin persoalan yang 1 dan 2 ini mungkin mudah, tidak ada yang ragu. Ciri yang ketiga, huruf ra-nya sukun. Dia sukunnya sudah dari awal, kemudian didahului oleh huruf yang fathah. Contoh, yarji'un, yaru, itu dibaca tebal. Jadi perhatikan posisi bibir bawah ketika baca huruf ra yang sukun dan dia dibaca tebal, bibir bawah agak naik ke atas. Yaru, itu menandakan pangkal lidah sudah naik ke atas, sudah naik ke langit-langit. Yaru, jangan dibaca yarji'un. Kalau yar, bibir bawah masih tetap, yar itu tipis, bacanya kurang tepat. Jadi naikkan sedikit ke atas. Yarji'un. Ciri yang keempat, huruf ra-nya juga sukun, sukunnya sudah dari awal, kemudian didahului oleh huruf yang dhammah. Contoh, Allamal Qur'an, Qur'an. Jangan allamal jangan tapi bibir bawah juga naik ke atas. Allamal Qur'an. Ciri yang kelima yaitunya huruf ra-nya sukun. Sukunnya ini bukan sukun asli tapi sukun karena kita berhenti, karena kita berwaqaf. Bisa saja huruf ra-nya fathah, kasrah, dhammah atau tanwin, tapi karena kita berhenti dia menjadi sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului lagi oleh 2 huruf. Yang pertama ada huruf yang sukun, sukunnya bukan huruf ya, pokoknya selain huruf ya sukun. Bisa saja huruf qaf, huruf sin, pokoknya dahului huruf sukun. Kemudian sebelumnya lagi didahului oleh huruf yang fathah. Contoh, wal asri, ra di sini kita sukunkan karena berhenti. Sehingganya dia didahului 2 huruf, itu huruf shad yang sukun dan huruf ain yang fathah. Maka di sini dibaca tebal. Wal asr, tidak boleh wal asr, itu salah. Wal asr. Ciri yang keenam, huruf ra-nya sukun, dia juga bukan sukun asli. Sebenarnya huruf ra ini fathah, kasrah, dhammah atau tanwin, namun karena kita berhenti maka dia menjadi sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului lagi oleh 2 huruf. Huruf yang pertama huruf sukun, huruf yang kedua adalah huruf dhammah. Maka cara bacanya juga ditebalkan. Contoh, khusrin menjadi khusr. Huruf ra yang rin itu kita sukunkan karena didahului oleh huruf sin yang sukun dan huruf kha yang dhammah, maka dibaca tebal. Khusur. Ciri yang ketujuh adalah huruf ra-nya sukun asli namun didahului hamzah wasal. Ini bentuk hamzah wasal pada Quran cetakan Madinah, ini bentuk hamzah wasal pada Quran cetakan Indonesia. Cara baca sama, huruf ra-nya dibaca tebal. Contoh,
inirtabtum, inirtabtum, jangan inir. Nah, kalau bibir bawahnya masih tetap inir, itu bacanya kurang tepat. Jadi angkat sedikit ke atas. Inirtabtum, huruf ra-nya tebal. Inirtabtum. Ciri yang kedelapan adalah huruf ra-nya sukun, sukunnya asli dari awal sudah sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului oleh huruf yang kasrah. Kemudian setelah huruf ra sukun, ada setelahnya huruf isti'la, ada 7 huruf. Shad, ta, dha, kha, qa. Huruf yang 7 ini berharokat fathah atau berharokat dhammah. Maka huruf ra yang sukun tadi harus dibaca tebal. Contoh, mirsad, mirsad, jangan mirsa, mir. Kalau bibir bawah masih tetap, itu bacanya kurang tepat. Bibirnya angkat sedikit. Mirsad. Kemudian fi qirtasin, fi qirta, jangan fikir to, kir. Kalau kir maka bacanya kurang tepat. Bibir bawah angkat sedikit. Fi qirtasin. Berikutnya kita lihat huruf ra yang dibaca tarkik atau dibaca tipis. Artinya huruf ra dibaca tipis. Adapun kondisi lidah ketika membaca huruf ra tarkik ini, pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Perhatikan gambar di mana posisi pangkal lidah kita tidak naik ke langit-langit ketika membaca huruf ra yang tarkik atau yang tipis ini. Adapun ciri-ciri huruf ra yang tarkik atau dibaca tipis, yang pertama huruf ra-nya kasrah, baris di bawah, ri. Coba kita lihat contoh. Ar-rijal, arri. Jangan bibir bawah diangkat ke atas. Ar-rijal. Itu kurang tepat. Karena huruf ra tarkik, posisi dari bibir kita ini tidak ikut ke atas. Itu menandakan pangkal lidahnya tidak naik. Arri. Biarkan lidahnya bergerak di belakang gigi. Ar-rijal. Bentuk yang kedua yaitu huruf ra-nya sukun, sukunnya asli dari awal dia sudah sukun, kemudian didahului oleh huruf yang kasrah. Contoh, Fir'auna wa Thamud. Fir. Bibir bawah tidak ikut ke atas. Fir. Jangan fir'au, itu kurang tepat. Jadi bibir bawah biarkan. Fir'auna wa Thamud. Contoh berikutnya, fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir, jangan fadzakir. Jadi bibir bawah jangan diangkat. Fadzakir. Bentuk yang ketiga yaitunya huruf ra-nya berharokat fathah, kasrah, dhammah atau tanwin. Namun karena kita berwaqaf atau berhenti, huruf ra-nya menjadi sukun. Kemudian huruf ra ini didahului lagi oleh 2 huruf. Huruf sebelumnya ada yang sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang kasrah. Contoh, qasamul lidzi hijrin. Di sini rin yang tanwin, huruf ra-nya kita sukunkan karena berhenti. Qasamul lidzi hijr. Jangan bibir bawah diangkat. Hijir. Kalau gitu kurang tepat. Hijir. Itu dibaca tebal, itu kurang tepat. Hijir. Ciri-ciri yang keempat itu huruf ra-nya berharokat fathah, kasrah, dhammah atau tanwin. Namun karena kita berwaqaf atau berhenti, huruf ra-nya menjadi sukun. Kemudian huruf ra yang kita sukunkan ini didahului lagi oleh huruf ya sukun. Maka ra dibaca tarkik atau dibaca tipis. Contoh, khabirun. Run tanwin, karena kita berhenti ra-nya disukunkan. Karena didahului ya sukun, maka dia dibaca tarkik atau dibaca tipis. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sampai bibir bawah diajak ke atas. Khabir. Itu bacaannya kurang tepat karena ra-nya menjadi tebal. Dia tidak boleh diangkat bibirnya ke atas. Khabir. Berikutnya kita lihat huruf ra dibaca jawazul wajhain.
Bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Artinya huruf ra bisa dibaca dalam dua bentuk. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca tarqiq, boleh dibaca tipis. Adapun kondisi lidah ketika membaca ra yang tebal itu, ra yang tafkhim, pangkal lidah kita naik ke langit-langit. Perhatikan gambar ketika huruf ra dibaca tebal. Ketika huruf ra dibaca tarqiq, pangkal lidah kita tidak naik. Perhatikan gambar perbedaan huruf ra yang tafkhim dan tarqiq ini. Posisi lidahnya berbeda. Sekarang menjadi pertanyaan, apa syarat dari huruf ra yang bisa dibaca jawazul wajhain? Syaratnya adalah huruf ra-nya harus sukun. Kemudian sebelum huruf ra ini ada huruf yang kasrah. Kemudian setelah huruf ra ada lagi huruf yang kasrah dan huruf tersebut adalah huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf yang dibaca tebal. Hurufnya ada 7. Si, di, ti, li, khi, li, ti. Maka 7 huruf ini termasuk huruf isti'la. Jadi sekali lagi rumusnya cuma satu. Ra-nya sukun, sebelumnya kasrah, dan sesudahnya ada lagi huruf yang kasrah. Huruf tersebut adalah huruf isti'la. Perhatikan contoh. Di sini ada huruf ra yang sukun, sebelumnya ada huruf fa yang kasrah, dan setelah ra yang sukun ada lagi huruf yang kasratain. Hurufnya adalah huruf qaf. Huruf qaf adalah huruf isti'la. Maka ketika membaca huruf ra yang sukun ini boleh dengan jawazul wajhain, boleh dengan dua cara. Bisa dipilih salah satu. Ketika dibaca dengan tafkhim, dibaca tebal, maka bibir bawah ini agak sedikit naik ke atas karena pangkal lidah kita naik ke langit-langit. Perhatikan. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Firqin, firqin, firqin. Itu namanya dibaca tebal. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Ketika dibaca tarqiq, dibaca tipis, maka bibir bawah ini tidak diajak naik ke atas karena pangkal lidah kita tidak naik ke langit-langit. Perhatikan. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Perhatikan ketika dibaca tebal, firqin kattawdil azim. Dibaca tipis, firqin kattawdil azim. Firqin atau firqin. Kedua-duanya boleh, bisa dipilih salah satu. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.